Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari baik bagi kita semuanya. Sebelum kita mengisi satu hari yang baru ini dengan segala aktivitas dan kesibukan kita, terlebih dahulu kita mensyukuri rahmat Allah dengan mendengarkan renungan harian pagi ini, Sabtu 19 Juni 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 117 ayatnya yang kedua. Demikianlah sabda Allah. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, keluarga yang berbahagia, karir menjanjikan, penghasilan cukup, badan sehat, bugar, bahkan ketika kita masih dapat menghirup udara gratis, kita percaya itu karena kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang penuh dengan pergumulan? Entah mereka yang mengalami kelaparan, sakit, keluarga berantakan, kemiskinan, teraniaya, atau mereka juga terancam hidup sebagai akibat dari kerusuhan massal di daerah tertentu. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Hal itulah yang ingin disampaikan teks renungan hari ini. Bahwa kasih Tuhan senantiasa ada menyertai kehidupan dalam segala keadaan. Kondisi baik atau tidak baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Saudara di dalam Kristus, sebelum menjadi seorang raja yang masyhur, Daud pernah mengalami situasi sulit selama 15 tahun. Ia menjadi buronan Saul, ia pernah merasa terancam dan ketakutan, kecewa, merasa sendiri dan tidak berdaya. Dalam kesesakannya, ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi Allah sesungguhnya tidak meninggalkannya. Dalam penderitaan dan kesulitan yang menderanya, Tuhan sesungguhnya sedang mengemblengnya menjadi sosok pribadi yang memiliki karakter kualitatif sebagai seorang raja bagi umat Israel. Sehingga teks pagi ini adalah suatu pengakuan dari Daud sendiri. Ia menyaksikan melalui pengalaman hidupnya bagaimana Tuhan bersama dengannya di dalam segala kondisi. Ia kemudian melihat bahwa kasih Tuhan itu sempurna, tak berubah, dan layak untuk dipuji. Jemaat Tuhan, demikian pula kita saat ini. Pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan memberi kita kekuatan. Kalau kita mempunyai persoalan, Tuhan memberi kebijaksanaan untuk mengatasinya. Kita bekerja keras dalam pekerjaan, Tuhan memberikan kita semangat untuk menjalaninya. Kita tetap tidak dibiarkannya sendiri. Perjalanan hidup kita baik kemarin sampai saat ini telah membuktikan betapa kasih setia Tuhan berlaku di sepanjang hidup kita. Baik di puncak suka maupun di lembah duka. Karena itu kita tidak perlu cemas akan hari esok. Seperti kepada Daud, Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji itu telah digenapi dalam Yesus Kristus, Putra Daud. Dia jugalah yang telah menjadikan kita pewaris kerajaan Allah yang kelak akan kita nikmati pemenuhannya. Janji itu sudah pasti, karena Kristus telah membayarnya dengan darahnya sendiri. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya dalam hidup kita, kemarin, hari ini, dan kekal selama-lamanya. Sehingga kita pun dapat menyongsong masa depan dengan lengkap, tegap,
tanpa bimbang atau takut. Sekarang, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, maka mari kita berikan hidup kita untuk mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami untuk selama-lamanya. Biarlah kami juga mengasihi-Mu dengan tulus melalui cara hidup kami. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.